Usaha yang kami amati di sini yaitu Salvatrice Gift Shop yang berada di Jalan Kemiri 1, depan Burjo Moro Atos, belakang kampus Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, pemilik dari usaha ini ada dua, yakni Vidya Adinda yang berusia 24 tahun dan berasal dari Salatiga, dan Afrizal Surya yang berusia 26 tahun berasal dari Blitar. Nah, mereka membangun atau membuka usaha ini karena ketika mereka berdua selesai kuliah, mereka berkeinginan untuk bekerja. Jadi mereka mulai mencari-cari modal usaha. Nah, mereka membangun usaha ini karena mereka melihat bahwa usaha ini itu jarang dibuka secara onsite. Kebanyakan itu usaha-usaha seperti ini dibuka secara online, bukan secara onsite. Jadi mereka melihat itu dan mulai membuka usaha ini. Kemudian juga dipengaruhi oleh peluang yang ada, bahwa di dekat kampus itu belum ada yang membuka usaha-usaha seperti ini secara onsite. Nah, usaha ini mereka buka pada tahun 2022 di bulan Agustus, dan sampai saat ini belum ada cabangnya. Baik, saya Ristiani Bayowola 71-2019-081 akan menjelaskan praktik wirausaha buket bunga. Belakangan ini, masyarakat sangat menyukai hal-hal yang berbau dengan estetik atau elegan. Oleh karena itu, produk buket bunga banyak dijual oleh para penjual dengan harga tinggi maupun rendah, sesuai dengan kualitas. Indonesia adalah negara tropis yang dijadikan tempat melestarikan berbagai jenis tanaman termasuk bebungaan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang pada akhirnya berbisnis jual bunga atau karangan bunga karena sangat menguntungkan. Nah, usaha ini bergerak dalam bidang seni kerajinan tangan, salah satu industri kecil menengah yang menjual berbagai jenis buket bunga. Bisnis ini dipromosikan melalui media online ataupun secara langsung onsite, sehingga dapat memudahkan pelanggan dari daerah lain yang ingin membeli kerajinan buket. Nah, Salvatrice Gift Shop adalah salah satu toko buket bunga yang ramai dikunjungi akhir-akhir ini. Lokasinya yang strategis di Jalan Kemiri 1 depan Burjo Moro Atos, belakang kampus UKSW, memudahkan konsumen untuk datang berkunjung dan membeli. Di Indonesia sendiri, produk karangan bunga seperti buket bunga sendiri sangat dihargai keberadaannya. Hal ini lumrah ditemui di lingkungan sekitar dan sering dijadikan hadiah untuk orang lain. Banyak orang membeli produk karangan bunga yang memiliki tujuan untuk memberikan ucapan selamat ataupun ucapan duka kepada pihak lain. Oleh karena itu, para pebisnis bunga pasti menyediakan dua jenis bunga yang berbeda dan disesuaikan dengan kepentingan pemesan atau konsumen. Dari segi harga, tidak terbilang mahal dan juga tidak terlalu murah. Nah, tergantung ukuran, tingkat kerumitan, desain, serta jumlah pemesanan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, buket bunga adalah produk dengan peluang usaha yang cukup baik di pasaran. Jenis produk ini begitu dicari di dalam masyarakat sebagai hadiah, dekorasi interior, ataupun self-reward untuk kepuasan pribadi. Nah, dengan bisnis ini juga sangat menguntungkan karena modal yang dikeluarkan tidak terlalu atau tidak terbilang mahal. Nah, promosinya pun juga tidak mengeluarkan begitu banyak biaya karena bisa melalui secara mandiri melalui media online ataupun offline seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, bahan baku dari bisnis buket bunga ini juga tidak terlalu susah, bisa membangun kerjasama dengan pemasok bunga segar sehingga tidak harus bersusah payah untuk mencari bahan baku. Baik, sekarang kita masuk di dalam konsep wirausaha serta nilai-nilai iman yang mendasarinya di dalam begitu. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih konsep wirausaha itu. Nah, di dalam konsep wirausaha itu yang kami lihat pada dasarnya ini berbicara mengenai kemampuan yang dianggap kreatif dan juga dianggap inovatif yang mendasari suatu tindakan kita sebagai pelaku wirausaha di dalam menciptakan peluang bisnis yang mana secara notabene-nya kita anggap menguntungkan kita sebagai pelaku di dalam usaha tersebut begitu. Nah, di dalam konsep wirausaha yang kami lihat itu pada dasarnya kami secara jelas mengamati bahwa bagaimana mereka itu menciptakan konsep yang memanfaatkan perkembangan yang ada saat ini sebagai ladang dalam membangun usahanya begitu. Nah, di dalam usaha yang mereka buat ini itu mereka usahakan jauh berbeda dari
usaha-usaha orang lain yang ada, walaupun memang ada yang memakai konsep mereka juga begitu. Nah, di dalam usaha ini mereka itu melakukan pembuatan buket dari bunga, terus buket snack, dan juga kado, bahkan souvenir, yang mana ini secara jelas menyasar dan diperuntukkan untuk semua kalangan begitu. Nah, di dalam usaha ini juga pada umumnya secara identik itu memberi manfaat dan juga kontribusi yang kreatif dan inovatif, karena di dalamnya adanya pengembangan kreasi dan keunikan dalam pengerjaannya. Serta kita juga bisa melihat bahwa konsep wirausaha ini juga menyasar kalangan-kalangan dari anak muda, di mana dianggap sebagai usaha yang memang kekinian begitu, yang mana perlu dimanfaatkan serta dipergunakan untuk menunjang bisnis yang ada. Jadi ini mereka anggap sebagai usaha dalam meraup bisnis yang memang menjanjikan begitu, karena memang digemari dan juga memang dipakai dalam kalangan anak-anak muda sebagai hadiah ataupun sebagai cenderamata kepada teman ataupun kerabat lainnya begitu. Nah, selain usaha ini secara langsung, mereka juga menggunakan konsep usaha dalam pemanfaatan teknologi, karena secara jelas kami juga melihat bahwa ini merupakan bagian utama dalam usaha ini, karena mereka lebih identik dalam mendistribusikan jasa mereka melalui akun media sosial, karena dianggap lumayan membantu mereka begitu. Jadi pemanfaatan teknologi mereka pergunakan yaitu di dalam bagian perkembangan media sosial begitu. Dan juga kita bisa melihat serta nilai iman yang mendasarinya, yaitu bagaimana secara jelas merefleksikan bahwa dari kewirausahaan yang ada ini secara langsung, yang berwirausaha itu ia meningkatkan semangat spiritualitas yang ada, dan juga bagaimana bertanggung jawab dan selalu sabar, selalu mengandalkan Tuhan juga di dalam setiap usaha, serta kepercayaan terhadap usaha yang telah ditekuninya saat ini. Dan juga di dalam hal ini mengenai keimanan, kita juga bisa bercermin dari usaha yang ada ini, itu bercermin pada Rasul Paulus, yang mana kita bisa melihat bahwa ia adalah teladan dalam wirausaha, yang secara jelas kita pandang dia sebagai orang yang bekerja keras, memiliki prinsip etis, dan juga memiliki motivasi yang kuat dan hebat terhadap iman yang luar biasa begitu. Baik, berdasarkan hasil analisis kelompok terhadap komunitas wirausaha yang telah diamati, kemudian kelompok mencoba untuk memberikan sumbangsi pemikiran mengenai teritori yang telah didapat berdasarkan hasil wawancara kelompok. Nah, di sini kemudian kelompok mencoba untuk menggolongkan konsep kewirausahaan yang diamati, bahwa ini tergolong pada landasan teori teologi dan kewirausahaan. Sebab berdasarkan pengakuan daripada pemilik toko, bahwa sebelum adanya usaha ini, kemudian ini dijadikan sebagai bentuk pokok pergumulan oleh pemilik untuk dapat membangun sebuah usaha. Nah, tidak terlepas daripada itu, kelompok juga melihat bahwa data yang ditunjukkan oleh pemilik ini kemudian menunjukkan tentang bentuk nilai-nilai Kristen sebagai bentuk kekuatan bagi pemilik untuk terus menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam membangun sebuah usaha. Nah, dengan demikian, di dalam situasi ini kita melihat bahwa kewirausahaan adalah sebuah peluang untuk dapat mengatasi berbagai persoalan-persoalan ini. Hal ini dikarenakan bahwa memang pada dasarnya ketika kita berbicara mengenai kewirausahaan, kita akan sampai pada paham hakikatnya yang menciptakan lapangan kerja dan juga kreativitas dan inovasi. Sehingga sampai pada terwujudnya usaha yang telah dibangun, dan berdasarkan data dari pemilik toko, ini sebagai bentuk jalan Tuhan dalam mencari tempat untuk membuka toko ini. Dan ini juga merupakan doa yang diwujudkan oleh Tuhan untuk mempunyai usaha sendiri, agar kemudian mereka tidak terpaku pada usaha orang lain atau terus bergantung pada usaha orang lain. Nah,
sampai pada titik ini, bagi kelompok dalam praktik kewirausahaan yang dilakukan, ini bukan hanya sebagai sebuah usaha yang pragmatis untuk mendapatkan keuntungan, tetapi ini juga diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan finansial. Nah, ini juga dijadikan sebagai bentuk langkah yang strategis dalam upaya membangun sebuah wujud usaha secara kreatif dan juga inovatif. Berbicara mengenai kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini, tentunya sedari dulu hingga sekarang manusia membutuhkan yang namanya perekonomian yang baik dan seimbang. Hal ini tentunya dibutuhkan untuk bisa menjawab setiap pergumulan kehidupan manusia. Dan berwirausaha merupakan hal yang tepat untuk menjawab setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Wirausahawan cenderung beroperasi dengan tujuan menciptakan nilai bagi masyarakat dan juga tentunya menghasilkan yang namanya sebuah pendapatan. Dan yang tentunya dilakukan dengan cara yang tepat pula dengan berbagai etika-etika bisnis yang sudah ada. Kewirausahaan adalah cara hidup yang dipilih oleh seseorang ataupun individu karena meyakini dengan fakta yang ada bahwasannya pengusaha memainkan peran yang sangat kuat dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan negara. Sama halnya dengan contoh yang diangkat oleh kelompok mengenai usaha Old Shop Salvatrice Gift atau usaha buket bunga, di mana usaha yang dibangun adalah untuk memperbaiki perekonomian dengan memiliki usaha sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain. Dan yang pastinya, model usaha seperti ini dipilih melalui pertimbangan sesuai dengan peluang-peluang yang ada. Walaupun pada dasarnya pemilik usaha ini tidak memiliki basic dalam merangkai bunga ataupun hal yang lainnya, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi sebuah penghalang, asal tetap mau untuk berusaha dan bisa menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan konsumen. Itulah sebabnya kewirausahaan adalah profesi yang berkaitan dengan proses penciptaan, pertumbuhan, dan pengembangan yang harus terstruktur secara sistematis. Tujuannya adalah karakteristik dan tipe tokoh manusia yang harus berhasil dalam tugasnya membangun dan mengembangkan organisasi dan perusahaan yang mereka lakukan. Keberhasilan kewirausahaan adalah salah satu alasan utama mengapa nilai-nilai kewirausahaan, antusiasme, dan semangat harus disebarkan ke berbagai profesi lainnya, agar setiap apapun yang menjadi profesi seseorang dalam menjalankan usaha itu bisa berhasil dengan baik.